sebelumnya itu kan kita membahas pengertian belajar dari sebelumnya ada 3 teori, ya kan? Ada behavioristik yang mana belajar itu mengubah tingkah laku. Terus teori kognitivistik itu ada perubahan proses internal yang dapat diamati seperti kemampuan atau skill individu. Terus teori belajar humanistik belajar untuk memanusiakan manusia. Nah, sekarang pengertian belajarnya itu dari teori konstruktivistik, di mana belajar itu didefinisikan sebagai proses aktif di mana individu itu secara mandiri membangun pengetahuannya dan pemahamannya tentang dunia ini. Proses ini memiliki kaitan dengan bahwa pembelajaran itu terstruktur di kognitif individu karena setiap konsep baru selalu dibangun di atas fondasi pengetahuan lama. Jadi teori ini tuh lebih ke belajar itu tuh proses dari kitanya sendiri, dalam dirinya kita sendiri, kita secara aktif membangun pengalaman dan pengetahuan untuk mengetahui tentang hal dunia ini. Nah, setiap pengetahuan baru itu selalu berlandaskan dari pengetahuan lama menurut teori dari konstruktivistik, pribadi dan kontekstual. Nah, kalau pengertian teori konstruktivistik ini yang tadi sama kayak pengertian belajar, di mana dibangun aktif oleh si individu, dikonstruksi aktif oleh individu. Dan prinsipnya itu kita sebagai pembelajar, sebagai peserta didik, sebagai mahasiswa itu menjadi subjek aktif. Jadi daripada mendengarkan guru, mendengarkan dosen, di teori ini mengajarkan kalau lebih baik kitanya melakukan, kita sendiri yang membangun pengetahuan itu. Nah, ini contohnya baru ingat yang ini. Contohnya itu misalnya daripada kalau misalnya siswa mendengar gurunya gurunya ngajar misalnya tentang materi bentuk-bentuk daun gitu kan. Nah, lebih baik siswa itu diajak langsung aja keluar misalnya ke halaman sekolah atau ke taman yang dekat sekolah, dan dia tuh melihat sendiri, mengamati sendiri, oh ini ada bentuk daun yang mirip seperti ini, bentuk daun lekung seperti ini, bentuk daun yang sejajar seperti ini. Jadi mereka lebih tahu dan bisa melihat ciri fisiknya secara asli gitu. Jadi pengetahuan kalau di karakteristik yang pertama itu tuh pengetahuan sama sih kayak sebelum-sebelumnya. Kalau di teori-teori sebelumnya kan dijelasin kalau pengetahuan itu bersifat sementara. Jadi kalau di teori ini tuh ada tambahannya bersifat konseptual. Jadi belajar itu harus dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Nah, kalau di karakteristik kedua yang dimana interaksi sosial dan pemecahan masalah, dimana di sini tuh menjelaskan bahwa belajar sangat mengandalkan interaksi sosial atau bekerja sama, kolaborasi gitu, dan pemecahan masalah atau mencari solusi aktif, bukan sekedar menghafal. Nah, untuk contohnya ini misalnya nih, guru atau dosen meminta mahasiswa atau murid untuk membuat suatu kelompok dalam mengerjakan proyek akhir gitu, tugas akhir. Karakteristik ketiga ini jadi tugasnya guru, tugasnya dosen, tugasnya pembelajar itu sebagai fasilitator, sebagai penyedia sumber bahan belajar dan sekaligus memicu konflik kognitif atau pertanyaan. Membahas mengenai tokoh-tokoh yang ada di teori konstruktivistik. Ini seorang psikolog asalnya dari Swiss, di mana dia juga disebut sebagai bapak teori konstruktivistik, yang berfokus pada bagaimana individu secara pribadi itu membangun skema atau struktur mentalnya melalui interaksi langsung dengan lingkungan. Nah, di mana dalam proses pembangunan pengetahuan itu dia melibatkan 2 mekanisme utama, yaitu asimilasi, di mana itu dia menggunakan pengetahuan yang sudah ada, di mana dia diasimilasikan dengan pengetahuan yang baru, dan akomodasi, di mana mengubah yang belum ada itu menjadi yang baru gitu, atau pengetahuan baru. Lalu selanjutnya ada Lev Vygotsky, seorang psikolog asal Rusia, di mana dalam teorinya dia menekankan bahwa perkembangan kognitif itu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan konteks budaya. Nah, dalam konsepnya itu muncul yang namanya ZPD, yaitu zona perkembangan proksimal, di mana itu adalah jarak antara kemampuan asli siswa dengan kemampuan setelah dia dibantu dengan orang yang lebih ahli. Dan zona ini adalah salah satu semacam ukuran yang dimana zona yang belajar yang paling optimal dalam zona itu. Selanjutnya ada John Dewey dengan pandangan pragmatisnya yang menekankan bahwa belajar itu dilalui melalui pengalaman atau learning by way, di mana pendidikan itu harus menjadi proses sosial yang berorientasi pada pengalaman langsung. Kan pembelajaran penuh atau discovery learning, yaitu metode di mana siswa mendorong untuk mengorganisasi sendiri informasi dan menemukan konsep atau prinsip dari materi, sehingga mereka terlatih berpikir layaknya ilmuwan. Lalu di sini ada implikasi teori belajar konstruktivistik. Boleh di next. Yang pertama implikasinya sebagai peran guru sebagai fasilitator. Di konstruktivistik ini guru tidak lagi menjadi sumber pengetahuan, di mana kalau yang dulu itu guru itu sebagai sumber pengetahuan dan melakukan pembelajaran secara satu arah. Nah, kalau di konstruktivistik ini guru itu berperan sebagai fasilitator, di mana dia harus memfasilitasi dan menciptakan lingkungan yang kaya dan menantang buat siswa-siswanya. Nah, dari pendekatan ini guru itu harus memahami latar belakang dan tingkat perkembangan kognitif siswa. Dan selanjutnya yang kedua ada merancang aktivitas yang menantang namun masih bisa diakses dengan bantuan. Lalu yang ketiga memberikan umpan balik yang konstruktif serta memotivasi siswa untuk berefleksi. Dan yang keempat ada menjadi pendengar aktif dan pengamat dalam proses belajar siswa. Boleh next. Yaitu yang kedua adalah pembelajaran kontekstual dan berbasis pengalaman. Dalam konstruktivistik pembelajaran itu harus kontekstual, di mana pembelajaran yang difasilitasi atau disampaikan oleh guru itu harus sesuai dengan pengalaman nyata yang dialami oleh para peserta didik, agar ilmu-ilmu yang digunakan itu, yang dipelajari itu bisa bermanfaat bagi peserta didik. Dan itu juga menjadi unsur yang bisa memotivasi belajar. Dan beberapa implikasi dari pendekatan ini adalah guru perlu memahami latar belakang dan pengalaman siswa sebagai dasar dalam merancang pembelajaran. Yang kedua, aktivitas belajar harus mendorong keterlibatan aktif seperti diskusi, simulasi, atau eksperimen atau pekerjaan proyek. Lalu yang ketiga, lingkungan belajar harus mendukung eksplorasi dan refleksi dan bukan hanya hafalan. Boleh next. Lalu interaksi sosial sebagai katalis pembelajaran. Tadi kan sempat disebutkan tentang ZPD, itu proses belajar yang diberikan bantuan oleh orang yang lebih ahli. Nah, dalam pemberian bantuan ini perlu adanya kemampuan sosial. Jadi kemampuan sosial atau interaksi sosial itu juga digunakan dalam ZPD sebagai katalis pembelajaran agar ZPD-nya itu bisa lancar dan bantuan itu bisa tersampaikan dengan benar. Nah, dan beberapa implikasi dalam pendekatan ini guru perlu mengenali ZPD masing-masing siswa dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Lalu yang kedua, pembelajaran itu sebaiknya melibatkan kerja kelompok, diskusi, dan aktivitas secara kolaboratif. Dan yang ketiga, interaksi sosial itu harus dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar. Dan yang keempat itu guru harus menciptakan suasana kelas yang mendorong pertukaran ide dan pemecahan masalah secara bermakna. Boleh ini. Lalu yang keempat, penilaian autentik dalam pembelajaran. Nah, dalam penilaian autentik ini guru bukan hanya menilai hasil akhir dari pembelajaran, tapi juga yang penting dari konstruktivistik itu adalah sebuah prosesnya. Bagaimana siswa dalam prosesnya itu melakukan pembelajaran dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Dan implikasinya itu agar ini bisa tercapai itu guru harus merancang tugas yang menantang dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Yang kedua itu penilaian sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya pada akhir proses pembelajaran. Yang ketiga, umpan balik yang diberikan harus bersifat formatif, yaitu membantu siswa memperbaiki dan mengembangkan pemahamannya. Dan keempat, penilaian itu harus mendorong siswa untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan reflektif. Boleh next? Dan yang kelima, diferensiasi dan individualisasi. Dalam teori konstruktivistik, siswa itu diberi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, di mana agar pembelajaran itu bisa sesuai dan tepat. Dan juga dalam penerapan scaffolding itu juga bisa sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Dan dalam implikasinya, yang pertama ada guru perlu melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kebutuhan belajar siswa. Dan dua, pembelajaran harus memberikan ruang bagi siswa untuk memilih cara belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, teknologi pendidikan seperti media sosial, platform e-learning, serta aplikasi interaktif dapat digunakan untuk mendukung pelajaran yang bersifat individual. Di sini bedanya implikasi dan penerapan itu apa sih? Nah, implikasi dan penerapan itu beda karena kalau implikasi itu bagaikan resep. Kayak misalnya kita masak makanan nih. Nah, implikasi itu resep, jadi kayak aturan dan juga hal-hal yang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya penerapan itu kita melakukan apa sih di dalam based on resep itu kayak gitu. Nah, di sini benar. Di sini kita mau menjelasin penerapannya kayak gimana. Kita mulai dari karakteristik dulu ya. Tadi itu kata kunci dari konstruktivistik itu pasti ada aktif, kolaboratif dan juga reflektif kayak gitu-gitu mulai ya. Nah, di sini kita mau netapin aktivitas belajar aktif dan juga eksploratif. Maksudnya gimana sih? Maksudnya di sini tuh gimana si siswa itu didorong untuk menemukan pengetahuan melalui kegiatan eksploratif kayak diskusi, eksperimen, studi kasus, proyek dan lain-lainnya. Nah, tapi di sini tuh pernah gak sih diterapin di pendidikan Indonesia? Menurut kalian pernah gak? Pernah ya? Maksudnya di SD atau SMP atau SMA, bukan di kuliah, pasti kalau di kuliah mah ada ya. Nah, contohnya itu di project based learning pada saat market apa ya yang di SMA tuh? Market day. Jadi mereka bukan cuma melakukan interaksi jual beli, tapi mereka itu merancang produk, mereka mengembangkan produk, juga mereka melakukan transaksi jual beli, ada strategi juga. Setelah market day itu mereka harus membuat yang namanya laporan dari pelaksanaannya gitu. Jadi sebagai refleksi mereka terhadap kegiatan tersebut. Nah, terus juga ada interaksi sosial menjadi elemen kunci. Maksudnya di sini pembelajaran di dalam diri kita itu enggak semena-mena cuma dari diri kita doang, kayak dari dialog sendiri aja, tapi kita juga butuh yang namanya bergaul gitu. Jadi misalnya aku punya cara berenang kayak gini doang. Nah, tapi ada yang cara berenangnya cuma begini kayak nambah gitu. Jadi kayak ngambang gitu. Yang penting kan yang penting menurut gitu. Itu kayak ada gitu yang menurut saya kayak saya diajarin sama om saya kayak berenang begini, tapi pas saya sharing sama om saya, enggak, berenang itu bisa aja begini. Jadi kayak tiduran aja gitu, kayak tiduran di air. Nah, terus lama-lama ngambang gitu. Nah, kita bisa sharing kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya ngambang kayak gitu takutnya kan tenggelam gitu. Enggak bakal tenggelam, maksudnya bisa mengambang kan, kita enggak panik. Contohnya kayak gitu. Itu interaksi sosial yang sederhana. Nah, terus ada kontekstual dan juga pengalaman belajar. Sama kayak yang diceritain tadi, cara berenang ya, pasti kan kayak itu berdasarkan pengalaman kita gitu. Nah, kalau misalnya di relevansi Indonesia, di pendidikan Indonesia ini, kayak kita belajar L5 itu apa sih? Perpanjangannya, ada tahu? Penguatan Coba satu-satu. Penguatan. Baru empat ya. Asik. Nah, itu adalah contoh dari kontekstual dan juga kalau kita pengalaman belajar. Jadi si siswa itu diminta sama gurunya kayak coba dong kalian cari isu yang ada di sekitar kalian kayak gitu, misalnya refleksi dan metakognisi. Kita tahu lah ya refleksi itu apa. Jadi kayak kegiatan yang misalnya kita mencermin dari diri sendiri kayak apa sih yang salah dari kita, terus juga apa sih yang sudah kita lakukan kayak gitu. Metakognisi itu keadaan di mana suatu individu sadar akan proses belajar mereka, proses berpikir mereka, dan juga sadar apa sih yang harus dikembangkan lagi, apa sih yang harus dikendalikan, dan juga apa sih rencana awal, tujuan awal kita belajar itu apa, udah mencapai belum, itu namanya metakognisi kayak gitu. Boleh lanjut? Nah, di balik dari karakteristik tadi ada beberapa strategi yang bisa kita lihat dan juga pernah diajarkan juga ternyata. Yang pertama itu ada inquiry based learning. Pembelajaran berbasis ini sebenarnya nggak tahu ya penyelidikan atau apa, boleh di koreksi sama ibu, tapi inquiry itu kayak kita belajar melalui pertanyaan gitu. Jadi si siswa ini kayak detektif yang emang nyari tahu soal permasalahan dan juga nanti mereka kasih solusi kayak gitu. Nah, maksudnya gimana? Misal gini, pembelajaran itu kayak siswa diajak buat menyelidiki sebuah fenomena, terus nyari bukti dan juga narik kesimpulan. Misalnya guru nanya, banjir di Indonesia itu kenapa sih nggak kunjung kelar kayak gitu? Apa sih penyebabnya? Apa sih solusinya kayak gitu? Nah, nanti siswa ini pasti bakal ngelakuin pengamatan, terus juga menemukan hasilnya dan juga mendiskusikan gimana sih kira-kira solusi yang bisa dilakukan. Nah, di sini juga ada beberapa ciri khas dari inquiry learning. Yang pertama ada guru mensimulasi pertanyaan atau masalah yang terbuka kayak tadi tentang banjir, terus siswa melakukan eksplorasi dan pengumpulan data, lalu ada siswa mempresentasikan hasil dan melakukan refleksi bersama. Lalu lanjut. Nah, yang strategi kedua itu ada problem based learning, ini yang sering kita lakukan banget ya. Nah, di sini problem based learning maksudnya yang dimulai dengan memberikan masalah kontekstual atau kegiatan nyata buat mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis dan juga bekerja sama mencari solusi. Nah, di sini contohnya itu kayak gimana sih cara mengurangi sampah plastik di sekolah kayak gitu kan. Nah, kemudian siswa itu kerja dalam kelompok, berdiskusi dan nyari solusi dan juga melakukan aksi nyata. Ada juga beberapa ciri khasnya, yaitu ada masalah dunia nyata sebagai titik awal pembelajaran, terus ada proses kolaboratif dalam berkelompok dan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, ini juga nggak kalah penting, jadi paling sering banget di pembelajaran konstruktivistik itu ada collaborative learning dan juga scaffolding. Collaborative learning ini ya kayak namanya lah ya, dia berkolaborasi dan juga ada beberapa individu yang tergabung dalam kelompok. Strategi ini untuk memecahkan masalah, menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan bersama melalui diskusi, terus juga melalui sharing pengalaman kayak gitu. Scaffolding itu kayak dukungan sementara dari guru saat siswa masih belajar, jadi guru itu masih panduan. Tapi semakin siswa mandiri, scaffolding itu perlahan akan lepas. Nah, ini juga ada beberapa tantangan, terusnya kayak tantangan di Indonesia ya, kayak peran guru itu harus berubah secara fundamental. Fundamental itu maksudnya mendasar dari guru yang tadinya jadi sumber belajar dan juga kayak kiblatnya si siswa. Kita dikasih materi, terus kita dikasih rekomendasi kita bisa kemana, terus mereka dia bisa kayak ngoreksi kita kayak gitu kalau misalnya kita udah presentasi. Mungkin gitu.
Terus ada memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar pasti ya, karena kalau misalnya dibandingkan kita waktu pas jadi teacher science itu kita belajar dari guru, kita dikasih soal, kita ngerti, dinilai gitu aja. Tapi sekarang kan kayak harus ada masalahnya apa, terus ada waktu buat pengumpulan data, ada survei lapangan juga, terus juga pencarian solusi, penerapan solusinya apa kayak gitu. Jadi waktunya emang banyak banget. Terus tidak semua siswa siap untuk belajar secara mandiri dan juga reflektif. Ini benar banget, apalagi kita transisi dari TK ke SD. TK kan teacher science banget ya. Terus juga bergabung sama guru. Terus juga SD tiba-tiba ada P5 segala macamnya, pasti kan siswa ini enggak secara terang-terangan pasti mereka belajar secara mandiri, enggak, pasti ada bantuan dari orang tuanya juga, karena belum tentu semua siswa itu siap buat belajar mandiri dan eksploratif secara mandiri. Terus juga kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan pendidikan ini juga iya, kesannya lembaga itu cuma idenya doang, tapi untuk bantuan dan juga penerapannya masih kurang. Kami saya akan menjelaskan mengulas kembali kita terkait dengan teori behavioristik, bahwa yang ketahui di teori behavioristik ini berdasarkan pada hasil tingkah laku gitu ya, pada hasil akhirnya yang diamati. Kita ambil salah satu pengertian dari tokoh gitu ya, ada yang namanya Edward Lee Thorndike. Menurut beliau teori belajar behavioristik ini adalah proses interaksi antara stimulus yang diberikan dan juga respon. Jadi bisa kita katakan bahwa stimulus yang diberikan ini akan berpengaruh pada respon yang stimulus yang diberikan gurunya kan berpengaruh pada respons yang dihasilkan oleh siswa. Nah, untuk teori behavioristik ini menurut Thorndike tadi ada 3 hukum pokoknya, yaitu hukum latihan atau the law of exercise, hukum akibat the law of effect, dan juga hukum kesiapan atau the law of readiness. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik ini sendiri, teori behavioristik ini memiliki kelebihan gitu ya. Yang pertama adalah proses pembelajarannya bersifat terstruktur dan sistematis, karena guru itu harus tahu ya pembelajaran yang akan dilakukan itu seperti apa dan harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua adalah menekankan pentingnya penguatan atau reinforcement. Teori behavioristik ini yang sangat terhighlight juga, ada namanya reinforcement, penguatan berupa penguatan positif maupun penguatan negatif. Itu yang bisa diberikan oleh pendidik atau guru kepada siswanya. Jadi penguatan ini itu tadi bisa berupa penguatan positif maupun negatif. Penguatan negatif ini bukan berarti hukuman yang seolah-olah untuk nakut-nakutin aja itu enggak, tapi tujuannya adalah supaya peserta didik ini tidak melakukan hal yang memang bukan seharusnya gitu. Terus yang ketiga itu adalah efektif dalam pembentukan kebiasaan dan keterampilan dasar. Ini berhubungan juga dengan reinforcement tadi. Jadi semakin sering gitu ya peserta didik dikasih penguatan positif, misalkan peserta didik akan melakukan kebiasaan yang menurut dia bahwa saya harus melakukan ini supaya saya bisa mendapatkan ini gitu. Terus yang keempat adalah memudahkan guru dalam mengamati dan mengevaluasi hasil belajar. Karena teori behavioristik ini fokus pada hasil akhirnya gitu ya, jadi guru itu dapat mudah gitu ya dalam mengamati dan mengevaluasi hasil belajar. Yang terakhir adalah teori ini mendukung efektivitas pengelolaan kelas, karena guru berperan penting sebagai pengatur stimulus dan pemberi penguatan, sehingga mampu untuk menciptakan suasana belajar yang cerah dan juga kondusif. Kelebihannya itu tadi, kemudian kebalikannya atau keterbatasannya adalah pembelajarannya ini berpusat pada guru atau teacher-centered learning, sehingga bersifat itu mekanistik, di mana proses pembelajaran itu banyak dikendalikan oleh guru sebagai pusat kegiatan. Jadi hanya fokusnya pada guru aja. Yang kedua adalah peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan menghafalkan apa yang dia dengar sebagai cara belajar yang dianggap efektif. Yang ketiga, pembelajaran ini berpusat pada guru cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir secara linear, berpikir dan terbatas, sehingga siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena ya teacher-centered learning tadi, kemudian siswa ya hanya berfokus pada satu pengetahuan. Jadi siswa tidak diberikan ruang mereka untuk berimajinasi. Kemudian yang keempat, keterbatasannya tidak setiap pembelajaran itu dapat menggunakan pembelajaran metode dengan teori behavioristik ya. Karena pendekatan dari behavioristik, karena teori behavioristik ini kan cenderungnya mekanistik gitu ya, jadi langsung terarah gitu, terukur. Terus kelemahannya penerapan metode pembelajaran yang salah satu dapat mengakibatkan proses belajar menjadi tidak menyenangkan bagi siswa, karena ini berpusat perhatian ya, teacher center, bersikap otoriter dan komunikasi yang berlangsung satu arah. Jadi dalam situasi ini guru itu mendominasi kegiatan pembelajaran dan menekankan apa yang harus dipelajari oleh siswa. Dan yang terakhir itu adalah teori behavioristik ini dalam pembelajaran membawa bahwa bahan pelajaran yang harus disusun dalam bentuk yang sudah siap dan struktur secara ketat. Jadi hal ini membatasi fleksibilitas guru gitu ya, dan siswa dalam eksplorasi materi, karena itu tadi harus sudah terstruktur dan sudah tahu gitu ya apa yang harus dipelajari. Jadi pembelajaran itu diarahkan untuk mengikuti pola yang sudah ditekankan seperti itu. Jadi itu ada kognitivisme itu yang dapat diartikan dari kami adalah, menurut pandangan kognitivistik, belajar merupakan proses internal yang melibatkan aktivitas mental kompleks secara berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihannya terlebih dahulu, yaitu ada memahami proses belajar. Kedua ada penerapan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga menekankan pada proses berpikir, dan yang keempat ada meningkatkan kemampuan kognitif. Adapun kekurangannya yaitu adalah hanya berfokus pada internalisasi. Yang kedua ada keterbatasan dalam proses kognitif, dan yang ketiga terbatas pada individu tertentu, dan yang keempat tidak menjelaskan perubahan perilaku spontan. Kita ingin mengulas kembali terkait dari teori humanisme sendiri. Jadi pengertian belajar menurut teori humanistik sendiri itu simpelnya belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi proses belajar itu berhasil kalau misalnya siswa itu ngerti lingkungannya dan memahami dirinya sendiri. Nah, kelebihan dari teori humanistik ini sendiri itu yang pertama yang pasti memanusiakan proses belajarnya. Terus yang kedua itu menumbuhkan motivasi baik dari orang yang belajarnya gitu. Terus bisa meningkatkan hubungan positif baik dari guru maupun siswanya. Terus yang terakhir, pembelajaran yang dilakukan itu bisa lebih bermakna dan bisa dipahami gitu. Nah, untuk kekurangannya sendiri dari teori humanistik ini, yang pertama itu sulit diukur karena humanistik sendiri itu kan dilihatnya secara objektif gitu ya, tidak secara terukur atau penilaiannya ada gitu. Terus karena ini sifatnya objektif, jadinya tuh terlalu bebas dan tidak terarah, itu dari kekurangannya. Selanjutnya tuh kadang bagi guru dalam menerapkan teori humanistik ini itu diperlukan guru-guru yang punya empati lebih untuk menilai siswanya gitu. Terus yang terakhir, teori humanistik ini kurang cocok untuk materi yang sifatnya teknis atau berupa hafalan gitu. Ini
saya akan menjelaskan kembali tentang teori belajar konstruktivisme. Di mana tadi belajar itu adalah proses aktif membangun atau mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungan. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi, guru ini sebagai fasilitator atau mediator yang membantu siswa menemukan dan mengembangkan sendiri kayak makna belajar itu. Untuk kelebihannya yang pertama dapat mendorong pemahaman mendalam siswa dengan lebih bermakna, bukan cuma sekedar hafalan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan juga tanggung jawab belajar. Nah, untuk kekurangannya sendiri, teori konstruktivisme ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Terus juga sulit diterapkan di kelas besar atau mungkin dengan kurikulum yang padat. Terus juga guru ini harus sangat terampil dalam memfasilitasi belajar ini dan menilai proses belajar si siswanya. Dan yang terakhir, untuk evaluasi hasil belajar ini bisa lebih sulit karena fokusnya itu bukan pada proses melainkan dan juga bukan sekedar hasil akhirnya saja. Teman-teman pernah nggak sih nonton di Global TV? Cuman yang saya pengen highlight di sini bukan Rasulnya, Bu, tapi lebih ke kalongnya, kakek-kakeknya. Nah, kenapa kakek-kakeknya ini disebut menerapkan teori konstruktivistik ini? Karena yang pertama, sebelum kakek-kakeknya ini berpetualang sama Rasul, dia itu punya pemahaman bahwa petualangan itu cuma bisa diraih bareng Ellie dan juga ke Paradise Falls gitu kan, ke tempat tujuan mereka terjun gitu. Nah, selama perjalanan kakek-kakek ini tuh belajar nih sama Rasul gimana caranya kita bisa kerjasama bertahan hidup di lingkungan yang hutan, ketemu burung, ketemu apa gitu kan. Nah, melalui pengalaman-pengalaman itu, Carl ini belajar bahwa ternyata pengalaman dan juga impian itu bukan cuma bisa dicapai sama orang lama, sama Ellie aja nih, tapi bisa juga dicapai sama orang baru melalui pengalaman baru juga. Nah, sama aja kayak teori konstruktivistik ini. Jadi di sini kita belajar melalui eksplorasi, melalui bersama-sama gitu ya, melalui interaksi juga dengan orang lain untuk bisa membangun pemahaman yang baru gitu. Oke, di sini kita ngambil satu artikel judulnya Transformasi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI dari pembelajaran tradisional ke konstruktivistik di Madrasah Aliyah Kota Pekanbaru. Dari sekolah ini pendekatan pembelajaran ini masih berpusat pada guru atau teacher center gitu. Jadi di sini siswa cuma pasif aja dengerin gurunya, nyimak gurunya, habis itu pulang gak bawa apa gitu. Terus metode ceramah mendominasi. Dan juga siswa fokus pada hafalan tanpa pemahaman dalam. Kemudian materi baru tidak dihubungkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang sebelumnya. Nah, apa yang ditimbulkan dari permasalahan ini? Yang pertama adalah motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu rendah. Ya karena tadi siswa nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dikasih materi baru. Ibaratnya kayak tadi waktu awal kuliah atau mata kuliah yang susah gitu. Misalkan ada teknologi pendidikan. Di situ kita langsung dikasih buku, nih kamu belajar. Setelah gimana belajarnya, nanti kamu baca, kamu explore sendiri, kamu simpulin sendiri. Kita bingung dong terus ngapain. Nah itu permasalahannya. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi tidak berkembang. Ini jelas ya teman-teman. Karena di sini siswa cuma fokus sama guru, nggak ada kolaborasinya sama teman, nggak ada sharing-sharingnya. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurutku gini gitu. Nggak ada sama sekali. Yang endingnya ya kemampuan komunikasi kita juga nggak terasah. Terus juga kita nggak berpikir kritis karena cuma dikasih materi, nggak disuruh mikir. Ditambah kolaborasi kita juga kurang berkembang. Nah dalam artikel ini ada beberapa solusi yang diterapkan melalui teori konstruktivistik. Nah yang pertama, menggeser pendekatan pembelajaran menjadi student center yang awalnya berfokus ke guru yang mendominasi pembelajaran menjadi siswa yang lebih punya kesempatan lebih gitu. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang aktif. Adapun kegiatan yang dilakukan, yang pertama guru menyusun RPP berbasis discovery learning menggunakan pendekatan saintifik. Artinya di sini siswa diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk bisa explore, untuk bisa eksperimen, untuk bisa diskusi sama teman-temannya. Dalam artian bukannya dia belajar mandiri, tapi dia bisa belajar secara lebih aktif dan juga kolaboratif gitu. Nah yang kedua, menyiapkan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Yang awalnya mungkin cuma ceramah atau mungkin media cuma buku, sekarang ditambah nih pakai LKPD, pakai video pembelajaran. Terus juga untuk metodenya tuh ada metode diskusi, ada juga metode bermain peran. Kemudian yang ketiga, menilai keseluruhan dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan kolaboratif. Jadi yang mungkin awalnya dinilai dari hasil ujian. Oh, Nanda, kamu ujian SKI yang pertama dapat nilai 70. Oh udah 70 nilai saya di rapat. Tapi kalau misalkan menerapkan konstruktivistik ini, mungkin nilainya 70. Cuma dari segi sikapnya dia bagus, dari segi kolaborasinya dia bagus, dari segi prosesnya dia bagus. Nah itu bisa menjadi bahan penilaian juga buat menyeluruh. Jadi nggak cuma semata-mata, ya udah nilai Nanda 70 karena nilai ujian 70 gitu. Gitu aja. Nah, kemudian masuk ke kegiatan inti. Nah, di sini guru memberikan stimulus dulu nih lewat video pembelajaran nih. Teman-teman, tolong perhatiin dulu ya video pembelajaran di depan. Nanti kalian catat nih poin-poin pentingnya apa. Terus kalian simpulkan, ibu mendengar pendapat kalian, kurang seperti itu. Kemudian siswa bertanya dan berdiskusi secara terbuka. Nah, setelah nonton video pembelajaran, siswa ini diajak buat ayo nanya-nanya gitu. Kira-kira apa sih yang masih kurang dari video ini? Kira-kira apa sih yang kalian tangkap dari video ini yang itu tuh jadi pertanyaan di kepala kalian. Yang ketiga, diskusi kelompok dan presentasi hasil. Nah, setelah anak-anak ini bertanya, guru juga membuat kelompok-kelompok gitu, mengelompokkan dalam satu kelas itu mungkin dibuat 5 sampai 6 kelompok. Kemudian tiap kelompok itu diberikan pertanyaan secara terbuka. Mungkin kalau misalkan dulu yang kita sering temuin itu di pelajaran IPA mungkin ya. Kayak misalkan tentang tata surya, misalkan kelompok 1 kamu cari kenapa Pluto tidak lagi disebut sebagai planet. Nah itu contohnya. Kemudian itu mereka diskusi dan menyimpulkan hasilnya kemudian dipresentasikan. Selanjutnya tanya jawab antar kelompok. Jadi setelah presentasi sama seperti sekarang yang kita lakukan, teman-teman bisa bertanya pada kita di akhir presentasi kita. Nah, kurang seperti itu. Kemudian yang terakhir, guru menyimpulkan materi secara keseluruhan. Nah, setelah pembelajarannya itu selesai, siswanya udah selesai nih, presentasinya udah selesai, udah jawab semua pertanyaannya, guru itu akan menyimpulkan, membenar-benarkan yang sebelumnya mungkin sedikit keliru, dibenarkan kembali, kemudian menyimpulkan secara keseluruhan gitu, yang mungkin masih kurang-kurang, itu dilengkapi kembali. Dan terakhir kegiatan penutup. Jadi di kegiatan penutup ini siswa dan juga guru melakukan refleksi. Apa aja sih yang udah dapetin? Kalian udah belajar apa aja sih hari ini? Gimana perasaan kalian sama belajar? Apakah senang? Apakah masih bingung? Apakah masih nggak tahu nih gitu? Kemudian guru memberikan umpan balik. Nah, misalkan di situ siswa saya masih bingung di materi ini. Kira-kira bisa kayak dijelaskan ulang. Nah, di situ guru memberikan umpan balik. Nah, dengan penjelasan yang lebih simpel gitu. Kemudian guru juga memberikan rencana pembelajaran berikutnya. Jadi setelah mungkin sebelumnya kita belajar tentang sejarah budaya Islam, kerajaan Mataram Islam gitu. Nah, selanjutnya materi apa yang dibahas gitu. Yang terakhir ditutup dengan doa dan salam. Nah, dalam memperbaiki permasalahan yang ada di sekolah ini,
Kenapa teori konstruktivistik disebut cocok? Yang pertama karena menumbuhkan pemahaman mendalam dan juga berpikir kritis. Jadi di sini siswa gak cuma disuruh buat dengerin, gak cuma disuruh buat menghafal, tapi siswa juga diajak buat, menurut kalian kenapa kayak gini? Misalkan gini, dulu waktu masanya Sultan Iskandar muda menjabat, ada nih kebijakan kayak gini, menurut kalian kenapa? Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, mengubah peran siswa menjadi aktif dan kolaboratif seperti yang saya sudah tadi katakan. Di sini kita dibuat berkelompok, yang artinya dalam satu kelompok kan nggak mungkin satu orang mendominasi. Semuanya harus bisa ngebangun. Kalaupun ada satu orang yang mendominasi, paling tidak satu orang ini membantu yang teman-temannya yang mungkin masih kurang gitu di pelajarannya. Kemudian yang ketiga mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah ini juga menjadi poin penting kenapa teori konstruktivistik ini perlu diterapkan, karena kalau misalkan kita sendiri ngerasa pelajaran yang kita pelajarin ini nggak penting atau nggak relate, pasti kan motivasi kita juga kurang kan. Kayak misal kita belajar tentang matematika Pitagoras. Kalau misalkan kita nggak tahu ternyata Pitagoras itu bisa buat mengukur ketinggian atau mungkin bisa buat mengukur jarak. Kalau misalkan kita nggak tahu hal itu, kita masih ngerasa penting nggak buat belajar itu? Kan enggak. Nah, kemudian dari ketiga hal ini didukung oleh teori dari salah satu tokoh teori konstruktivistik, yaitu Lev Vygotsky, yang mengemukakan tentang konstruktivistik sosial. Yang pertama, pengetahuan dibangun lewat interaksi sosial. Seperti yang sudah tadi Adam jelaskan, ada konsep ZPD atau zona proksimal, zona perkembangan proksimal. Nah, dan juga scaffolding. Jadi di sini siswa diajak buat kamu explore ini materinya, ini dasar-dasarnya, silahkan kamu explore, tapi tetap dengan bimbingan tentunya. Kemudian guru memberi bimbingan bertahap hingga siswa mandiri. Nah, ini masuknya ke scaffolding ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Hadira tadi. Jadi yang mungkin awalnya dalam satu kelompok itu ada siswa yang terlalu mendominasi. Nah, jadi diminta sama gurunya, coba kamu ajarin teman-teman yang lain. Gimana nih cara belajar kamu biar mungkin siswa lain tuh bisa relate gitu. Yang ketiga, diskusi kelompok dan media pembelajaran memperkuat pemahaman. Nah, jadi Lev Vygotsky ini juga menekankan pentingnya penggunaan media dan juga diskusi kelompok gitu. Jadi kenapa seperti itu ya, karena teori yang dikemukakan oleh beliau adalah konstruktivistik sosial, artinya pembelajaran pengetahuan itu didapatkan bersama dengan interaksi sosial seperti itu. Yang keempat, mendukung transformasi dari teacher center menuju student center. Nah ini tentunya penting ya, bahkan di teori-teori sebelumnya yang sudah dijelaskan teman-teman udah berapa kali dibilang bahwa teacher center itu perlu digeser ke student center supaya siswa ini merasa mereka terlibat dalam pembelajaran. Kalau pelajaran ngaji di bab materi ini cocoknya pendekatan ini, gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang ada yang mau bertanya, yuk nanya yuk tentang 4 metode ini. Misalnya teman-teman menemukan kasus nih, kalau kasusnya begini kira-kira kita pakai metode apa ya? Gitu. Yuk nanya yuk. Main kelompok berapa yang main dua? Ayo masuk mana lu? Jawabnya apa aja sampai jawab duluan. Ini pakai sama ya? Kelompok 1 ya, mana kelompok 1? Oke, silakan. Oke, ya, izin, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Kami dari kelompok 4, saya Prof. kelompok 4, saya Reza Valevi dari kelompok 4. Oke, mungkin dari kelompok kami itu kan tadi menjelaskan mengenai teori bioveristik. Nah, di situ kan di dalam teori bioveristik itu kan kayak lebih menekankan kepada hafalan ya, kayak kan soalnya kayak butuh stimulus dan kayak kemungkinan responnya itu kayak hafalan dari siswanya gitu kan. Nah, terus kalau kita tuh mau bertanya kayak kenapa di teori konstruktivisme itu lebih menekankan pemahaman yang mendalam daripada hafalan. Mungkin itu. Iya, ada perbandingannya. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Ampun. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Reza. Jadi dalam konstruktivistik itu kan dia pembelajaran itu kan dengan membangun memandang belajar sebagai proses membangun makna. Nah, sedangkan hafalan itu kan dia nggak begitu membangun dan itu tuh sekedar mengingat informasi, ya kan ya. Nah, jadi hafalan itu karena dia hanya sekedar mengingat informasi, ada potensi untuk mudah dilupakan. Sedangkan kita konstruktivisme itu kan kita membangun makna, itu kita mendalami lagi pembelajarannya dan disesuaikan dengan pengalaman kita agar informasi yang kita dapatkan dari pembelajaran itu bisa lebih tetap bertahan di ingatan kita gitu. Apakah kira-kira sudah siap? Kalau misalkan hafalan itu kan juga bisa termasuk ke ini ya, kayak itu kan nggak benar-benar jangka pendek kan, kayak kan dari hafalan kayak itu tuh bakal kayak ya udah kesimpan terus di memori gitu, kayak apa ya, masih bukan kurang masuk tapi jatuhnya kan kayak sama-sama aja nanti jatuhnya, kayak misalkan hafalan itu ya bisa dibilang ya sama-sama mungkin efektif kali ya, kayak apalagi di yang perlu materi yang pengulangan gitu kan, kayak hafalan itu menurut saya gitu kayak lebih oke, mungkin ada kayak tambahan lagi gitu. Kalau misalnya hafalan
Oh ya, kalau misalnya hafalan dan juga tadi belajar yang lebih mendalam itu kan pasti beda ya. Kalau hafalan itu dia lebih ke surface learning. Nah, surface learning itu misal kita ngafalin perkalian gitu. Kita cuma hafal susunan angkanya doang karena dari perkalian 1 sampai perkalian 5. Oke, kita hafal tuh dari 1 kali 1 jadinya 1 gitu kan. Terus 2 kali 5 jadinya 10. Kita hafal gitu doang, tapi kita nggak tahu prosesnya kenapa sih bisa begitu. Nah, dari situ kan kita bisa tahu 2 kali 5 itu kenapa bisa jadi 10 karena 5 tambah 5 atau 2 tambah 2 sampai 5 kali kayak gitu. Nah, dari pembelajaran konstruktivisme itu kita bisa tahu prosesnya gimana, dan dari awal kita bertanya-tanya, kita cari tahu dan ada hasilnya. Itu jadi kayak kita tahu prosesnya gini nih. Kalau misalnya kita tahu prosesnya, kita cenderung jadi lebih ingat dan juga jadi lebih paham kayak gitu, karena kita paham konsep bukan cuma angka yang ada di tampilan. Jelas sih, mungkin lebih kayak misalkan kalau misal lebih ke condong ke mata pelajaran seperti apa mungkin ya, kayak misalkan kalau misalkan ke mata pelajaran bahasa atau ya sesuatu yang kayak bersangkutan sama kayak sesuatu kalimat atau apa, mungkin hafalan lebih oke kali ya. Kalau misalkan yang emang butuh pemahaman kayak misalkan kita harus ngoprek lah gitu soal atau gimana, itu emang butuh pemahaman yang mendalam gitu dari konstruktif ini. Ini jelas dari Mas. Kalau mata pelajarannya yang nggak berubah-berubah, kayak misalnya ngaji, hafalan Quran, apakah bisa? Nggak bisa, baku ya. Berarti harus pakai metodenya tetap menghafal. Hafal mati, nggak ada metode lain selain, nggak ada pendekatan lain selain menghafal. Kalau kayak misalnya benar perkalian, tapi kalau matematika bisa ya digabungin beberapa pendekatan. Tapi kalau yang tadi ngaji itu kayak metodenya tetap satu arah, menghafal. Udah nggak ada cara lain. Contoh lagi vocab, bahasa, oh nggak harus dihafal, ya nggak ada cara lain. Tapi nanti ketika udah apa namanya pelajaran yang lain bahasa Inggris tapi nggak menghafal vocab, tetap bisa pakai pendekatan yang lain, gitu ya. Oke, lanjut. Apa lagi yang mau nanya? Saya Selvina Tiffany dari kelompok 2, izin wakilan kelompok saya bertanya mengenai kalau ada kasus seperti guru yang kesulitan menerapkan pendekatan teori konstruksi fisik ini karena gurunya terbiasa menggunakan metode teacher center learning gitu. Dan juga dia mungkin memiliki keterbatasan mengenai fasilitas, mengenai teknologi. Nah, dengan kesulitan yang ada seperti ini, apakah pendekatan teori konstruktivistik ini tetap efektif untuk berjalan di kelas atau ada solusi lain? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Nah, ini tadi jawabnya kolaborasi sama behavioristik. Jadi kan itu tadi pertanyaannya. Bisa nggak? Izin kelompok dia mau nanya, kan teori konstruktivistik ini kan belajar dipandang sebagai proses aktif di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya. Terus juga teori ini juga menuntut perubahan peran guru dari sumber utama informasi menjadi fasilitator. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, bagaimana peran guru ini, siswa, dan juga lingkungan belajar itu dapat saling mendukung agar pembelajaran konstruktivistik ini berjalan efektif, dan juga bagaimana cara mengatasi kendala yang mungkin bakal muncul dalam pembelajaran tersebut. Mungkin gitu. Terima kasih. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 10 teman-teman Komandari, izin bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa jika teori konstruktivistik itu menekankan kebebasan eksplorasi siswa, yang dimana itu siswa ini bebas gitu mengeksplorasi gimana mereka belajar. Nah, gimana guru tahu tetap menjaga arah pembelajaran agar tujuan itu tetap tercapai? Karena kan kalau misalkan yang siswa ini bebas gitu eksplorasi, takutnya nanti tujuan
tujuan pembelajarannya itu nggak tercapai dan malah kayak nyebar kemana-mana gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ini pertanyaannya mirip untuk explore. Jadi nanti boleh dari sisi humanistik sama konstruktivistik ikut jawab. Selfie itu dijawab sama kita dulu, yang konstruktif baru. Oke, buat selfie itu emang susah ya buat nerapin teori konstruktivistik, apalagi yang tadinya itu benar-benar dari teacher centered tapi malah ke student centered gitu kan. Pasti berat banget dan kita aja belum tentu bisa buat nerapinnya kayak gitu. Tapi di sini kita ada beberapa solusi yang mungkin disaranin, yang mungkin bisa kita sarankan. Ada 2 penerapannya. Maksudnya di sini 2 jenisnya itu dari guru ke siswa dan juga dari lembaga ke guru kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada penerapannya yang di kelas. Jadi setelah penjelasan ini tuh kayak cenderung kayak small step gitu loh, nggak yang tiba-tiba pembelajaran konstruktivistik ini diaplikasikan dan bisa mengubah keseluruhannya. Jadi kayak pelan-pelan dan dicicil-cicil dulu. Kayak misal setelah penjelasan guru terhadap materi tersebut, guru tuh kayak ngasih ruang buat diskusi kecil. Kayak misal pas lagi ngejelasin soal materi modernisasi kayak gitu. Nah, guru nanya ke mereka, kenapa kita sekarang itu beralih dari pasar ke online shop kayak gitu. Nah, itu kan jadi kayak si siswanya jadi secara aktif berdiskusi dan juga bertanya gitu kan, dan memberikan pendapat. Terus juga ada memberikan instruksi buat tugas project atau kayak tugas eksplorasi yang sederhana. Kayak misal lagi ngebahas soal tempat umum gitu, tempat umum di public places gitu kan. Nah, si siswanya ini disuruh cari perbedaan taman-taman yang ada di kota-kota. Kayak misal ada taman wisata apa bedanya, taman konservasi apa bedanya, terus juga taman kota apa dan bedanya dengan RPTRA itu apa kayak gitu. Terus juga yang ketiga itu ada refleksi sederhana. Misalnya kayak setelah KBM itu selesai dilakukan, siswa itu diminta buat menulisin apa aja yang mereka pelajari pada saat ini dan juga pada hari ini, dan juga bagaimana perasaan mereka terhadap materi tersebut kayak gitu. Mereka ada flashback kah, mereka kayak mempelajari hal baru kah kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya dari lembaga ke gurunya, ini ada beberapa yang bisa kita sarankan. Ada program guru penggerak. Maksudnya di sini tuh kayak program untuk guru yang bertujuan untuk menciptakan pemimpin pembelajaran yang mampu mewujudkan pendidikan berpusat pada murid dan juga agen perubahan di ekosistem pendidikan. Itu yang ada di sini. Terus ada platform Merdeka Belajar dan juga ada kayak aplikasi GTK. GTK itu kayak guru dan juga tenaga kependidikan. Itu kayak isinya sih di sini kayak gini ya, isinya benar. Saya baru download tadi. Isinya tuh kayak mirip-mirip kayak aplikasi untuk kita belajar tapi kita tuh sebagai guru gitu. Jadi di sini ada kayak diklat, ada sertifikasi pendidik, ada pelatihan mandiri, dan mereka pakai LMS juga gitu. Mirip-mirip. Jadi guru bisa melatih diri mereka buat nyari tahu apa aja yang bisa dimanfaatkan, kayak utilize lah gitu misalnya. Terus juga ada ide praktik juga di sini, lumayan lengkap ya. Nah, terus selanjutnya ada pelatihan non formal dan juga organisasi pendidikan. Mungkin itu yang bisa kita jawab dari kelompok teori konstruktivistik. Mungkin bisa ditambahkan oleh kelompok lain. Tadi Nadira sudah menjelaskan dari sisi konstruktivisme gitu ya. Kalau dari sisi teori bisa video nggak? Sebenarnya setuju juga gitu ya sama apa yang dikatakan oleh teori konstruktivisme ini, bahwa ya bisa dibilang guru itu bisa mulai secara pelan-pelan dulu aja gitu ya. Kayak mungkin bisa dari hal-hal yang terdekat gitu ya, dari hal-hal yang emang ya terdekat dari siswa. Kayak tadi misalkan kenapa sih kita berubah dari toko terus ke online shop dan lain sebagainya, itu kan emang terdekat gitu kan. Terus juga tapi sebelumnya guru itu juga harus tahu dulu nih, menganalisis dulu apakah pembelajaran tersebut cocok diterapkan teori konstruktivisme ini, konstruktivistik ini. Apa yang tadi sudah dicontohkan Bu Ana juga, misalkan pembelajaran ngaji gitu kan, itu kan berarti tidak cocok gitu. Jadi guru boleh tuh balik lagi ke
teacher center gitu. Intinya guru ini boleh mempelajari gitu ya, pelan-pelan dulu dari yang terdekat dulu, kemudian dianalisis apakah pembelajaran tersebut cocok untuk digunakan teori konstruktivisme ini, seperti itu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Berarti untuk menghadapi kesulitan ini nggak dari gurunya aja, jadi di whole system gitu. Misalnya dari lembaganya juga ikut mendukung semua kesulitan yang dialami. Terima kasih. Cukup. Oke, stop. Stop.